Obrolan ngomongin birokrasi ala-alan. Reformasi birokrasi tentunya bukan hal yang baru atau hal yang asing bagi kita. Sudah bergulir sejak tahun 2010, namun selalu ada hal-hal yang menarik di setiap fasenya. Nah, di obrolan kali ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan atau implementasi reformasi birokrasi di lembaga administrasi negara. Untuk itu, kita kali ini akan mendatangkan rekan-rekan dari tim RB Lembaga Administrasi Negara. Mohon maaf, apakah sudah ada tim RB? Apaan? Astaga. Kenapa ada di sini? Siapa? Saya menunggu teman-teman dari tim RB LAN. Masih tim RB LAN? Boleh pantun dulu. Oh boleh, silahkan, Boleh. mangga. Ada Susana pakai susuk. Tim Adigana Praya, yuk masuk. Aduh, ini berhubung. Tapi Kenapa outfitnya udah samaan semua dan saya ternyata beda sendiri? Ya tolong tahu diri lah mbak yang beda. Iya. Jangan prepare banget nih kita nih. Oke. Punya jaket ginian nggak? Nggak punya kan? Kalau nggak, Minta sama. Silakan. Nah, Oke, sekarang saya menyerahkan studio ini ke kalian. Jadi silakan kalian ngobrol di sini sepuasnya tentang RB Dilan. Saya pamit undur diri dulu ya. Oke. Dadah. Bye. Oh, saya enggak. Jangan. Oke kawan, buat memulai, sebelum kita mulai, pasti bingung kenapa Mbak Tiken tadi tiba-tiba digerebek. Nah, alangkah baiknya kita mesti kasih tahu dulu kita dari mana, kita siapa, siapa lu gitu. Oke. Dari Mbak Sasa. Saya dulu Ya. dari paling muda ya. Oh, boleh. Mudah banget tuh. Nama saya Zahrina Sultamimi. Saya adalah Bidai Suara di Balai Pelatihan Bahasa di bawah Pusat Pengembangan Kompetensi ASN bagian teknis dan sosial kultural. Lanjut. Oke. Saya Mardadi Pratama, biasa dipanggil Arda, dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Udah berapa tahun ini ngurusin RB di sekretariat RB LAN. Saya sekitar 4 tahun 5 tahun lah di sini udah berkecimpung dengan di RB LAN ini gitu. Saya Sabila Ramadiani Firdaus, biasa dipanggil Bila, dari Biro SDM dan Umum sebagai analis kebijakan, dan tentunya masih junior. Masih muda. Oke, saya Irena Anggita, saya dari Biro Hukum dan Humas. Saya Pranata Humas Ahli pertama dan sudah sebetulnya bantu kegiatan RB sudah dari 2020 dan masih berlanjut untuk diperbantukan sampai sekarang. Jadi Komisi 3. Tadi belum nyebutin komisinya ya. Komisi berapa? Oh iya. Komisi Mas Ali berapa? dulu mungkin ya? Mas Ali dulu. Oh, Mas Ali boleh. sekalian. Saya dilupain nih ngupload ini. Oke, nama saya Ali Haji Nugroho dari Politeknik Jalan Jakarta dan saya baru mengikuti tim RP ini tahun ini, jadi masih newbie, jadi nanti akan belajar banyak ke kakak-kakak, ke senior-senior. Nah, saya dari Komisi 1 Transformasi Administrasi Negara. Jadi nanti kita akan diskusi terkait dengan mengapa dibentuk beberapa komisi dan kemudian tujuan strategisnya seperti apa. Nyambung ya. Seserius itu nggak? Jangan dong. Emang boleh seserius itu? Nyambung kali. Tadi Alif bilang dari Komisi 1. Sip. Aku dari Komisi 2. Pengembangan kompetensi, transformasi pengembangan kompetensi ASN ya tentunya. Dan nanti kita akan lebih bahas tentang ya gimana transformasi itu diimplementasikan di bagian pengembangan kompetensi ASN. Oke, Komisi 3? Komisi 3. Kalau Komisi 3 itu internal, bergerak di bidang internal business process dan institutional branding. Jadi Komisi 3 dan Komisi 4 itu lebih ke sebagai supporting
internal untuk mendukung komisi 1 dan 2. Komisi 3 khususnya itu kalau misalnya bicara tentang internal bisnis proses, tapi kita berupaya untuk memperbaiki tata kelola yang ada di dalam, sekaligus gimana caranya supaya meningkatkan awareness masyarakat gitu. Jadi makanya ada kata-kata institutional branding itu diperkenalkan gitu. Ini institutional branding masuk ya. Kalau untuk ngebangun institutional branding kan butuh penguatan nih. Sebenarnya yang di underground itu bawah-bawahnya adalah individual brandingnya juga ada nih. Nah, yang berkaitan dengan individual branding itu saya dari Komisi 4, dari manajemen SDM dan manajemen perubahan. Jadi memang tadi sudah disampaikan ternyata ada yang tematik ya, ada yang general gitu. Tematik, ini generalnya. Siap. Oh, kalau saya berhubungan dengan yang ngurusin kalian. Saya di sini sebagai fasilitator ya. Jadi kalau membutuhkan apa aja, IURC. Siap sedia Iya. ya. Butuh kopi saya sediakan. Termasuk ini. Iya, jaket ini ya. Tolong ditagihannya ya. Nah, terus mungkin pengen dengar juga gimana pengalamannya, kenapa bisa terlibat di RB ini gitu. Mungkin ada yang baru pertama kali, ada juga yang udah bergabung dari sebelum-sebelumnya gitu. Apa yang baru pertama debat sama kayak Mas Ali. Waktu itu yang menarik itu mungkin dari dapurnya Mas Arga bikin open equipment, maksudnya LAN memanggil judulnya. Jadi menurut saya itu sangat menarik karena biasanya kan kita kalau ada tugas itu based on surat tugas gitu ya. Tapi di situ benar-benar LAN itu membuka space, membuka kesempatan untuk siapapun yang mau gabung gitu. Jadi kita tuh kayak merasa ya kalau lu mau secara soul lu emang di situ silakan join gitu, dan nanti harapannya akan menjadikan tim RB ini lebih agile dan lebih firm gitu nanti ke depannya. Lebih fresh ya gitu ya. Iya, saya Iya. masih. Sesama orang baru sedikit menambahkan. Oh iya. Yang Sama orang ketua baru dulu nanti dulu. yang senior menutup. Iya. Jadi sama seperti Mbak Sasa ya. Jadi untuk RP yang tahun ini setahu saya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ditunjuk oleh tim, kemudian yang ada di SK tersebut yang bergerak dalam proses RP. Nah tahun ini yang Mbak Sasa sampaikan ini lebih ke membuka peluang untuk siapa yang tertarik dan mau berkontribusi lebih untuk bisa terlibat. Jadi LAN memanggil, nah, bagi kita yang teman-teman muda harusnya pantang untuk menolak panggilan. Iya. Masa panggilan tak terjawab kan harus kita jawab. Kita juga ingin berkontribusi dan melihat lebih aktif bagaimana prosesnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini menjadi momentum yang cukup menarik bagi kita khususnya PNS LAN di daerah ya. Karena kami berdua kebetulan dari daerah Pejombongan. Jadi menjadi poin yang menarik dan momentum yang pas untuk kita bersosialisasi dengan teman-teman di pusat. Dari teman-teman di LAN pusat dan juga antar satker dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi suatu tempat yang menarik untuk tukar pikiran. Dan untuk yang senior-senior mungkin bisa memberikan pandangan kenapa tetap bertahan sampai 2 periode sekarang. Panggilannya sebenarnya dari lama ya, bahaya nih. Tapi memang terasa sekali ya, maksudnya ada testimoni langsung gitu. Jadi engagement kepegawaian ini luar biasa sih memang gebrakan. Memang munculnya adalah memanggil nih ya, tapi porsinya Mas Arda mungkin ya. Tapi kalau boleh diceritakan gitu, memang pas banget Menpan RB ini kan mengeluarkan kebijakan masalah mekanisme kerja ya, squad team gitu loh. Jadi masuk nih squad team di sini. Jadi memang kalau pola squad team tidak hanya lagi-lagi berbasis penugasan gitu ya, tapi kita juga memanggil itu tadi, memancing inisiasi. Ayo gitu, kita bergerak bareng gitu kan. Jadi nanti mungkin dijelaskan sama Mas Arda lebih detailnya, karena memang ada lumayan signifikan nih perubahan dari timnya ya. Yang tadinya kompartemen gitu kan, kita masuk di dalam kompartemen itu tim RP kompartemen, tapi sekarang langsung dipecah ke komisi-komisi dan ada beberapa layering baru nih seperti itu. Duduk bersama JPT Madya gitu, itu luar biasa, satu pengalaman kerja yang baru dan tidak terlupakan sih sebetulnya. Sebenarnya ya, kalau ngomongin RB yang sekarang ini kan
revitalisasi ya gitu kan jatuhnya kan, dari yang dulu sifatnya tuh kompartemen kita serahkan desentralisasi ke setiap kompartemen di daerah gitu, di setiap kompartemen kedeputian juga. Nah sekarang tuh waktunya gimana caranya buat sentralisasi, buat menuntaskan dari RB yang baru sekarang ini gimana. Nah kita butuh anak-anak muda yang punya inisiatif yang tinggi gitu. Nah sebenarnya target market kita tuh anak muda, cuman karena memang pendaftarnya tuh lebih ada juga yang kolonial, bukan aja sekarang ini anak muda ya, milenial aja gitu. Nah itu lebih beragam, ternyata itu jadi lebih apa ya, berwarna gitu ya, di timnya tuh lebih berwarna gitu. Jadi ada pemikirnya, ada yang bikin menghiburnya, ada yang eksekusinya di situ, ada yang gimana caranya tim RB itu bergerak gitu tuh. Itu semuanya menjadi hal-hal yang baru, yang mekanisme kerjanya juga baru gitu. Nah kalau dulu ya, kalau ini bicara pengalaman ya, tim RB yang lama itu kan lebih ke penunjukan gitu. Terkadang itu kan tusi mereka tuh juga sudah banyak gitu. Karena sifatnya sudah penunjukan tuh kadang ya setengah-setengah gitu, terpaksa ya, kata kasarnya gitu lah ya. Cuman karena sekarang ini niatnya dari inisiatif, jadi kan ada rasa kepedulian terhadap tim RB gitu. Jadi kalau kemarin tuh saya nyadar sedikit dari perkataannya Pak Adi gitu, rumah yang dibeli sendiri sama rumah yang ngekos itu kan perawatannya beda. Rumah yang dibeli sendiri itu kan berarti kan perawatannya, wah ada yang bocor dikit kita benerin. Kalau anak kos ada bocor dikit kita ngomongin orang, Pak kosnya tolong benerin gitu. Tapi kalau tim RB-nya kita bikin dari awal gitu kan, teman-teman kalau ada yang ada salah sedikit di tim RB, mereka punya rasa kepemilikan, ownership-nya itu yang sebenarnya pengen kita bangun di situ gitu, di tim Adigana Praya. Ini namanya tim Adigana Praya gitu ya. Tim Adigana Praya ini pengennya ya sesuai namanya, golongan unggul yang cerdas dan kreatif. Harapannya sih itu ya, harapannya dengan namanya itu gitu. Itu sih kalau yang tim RB yang sekarang gitu. Mungkin juga menyambung ya terkait dengan mekanisme baru yang dibangun itu cocok dengan visi nasional ya, terkait dengan kita ingin membuat birokrasi yang tadi disebutkan Mbak Gila lebih lincah, tidak terkotak-kotakan, dan juga lebih fleksibel untuk sistem kerja dan lain sebagainya. Nah itu sudah cocok, apalagi kita ingin bisa melaksanakan dua visi utama dari RP, yaitu RP general dan RP tematik, yang di dalamnya itu harus saling berkesinambungan dan juga saling mendukung gitu. Kalau dari pola yang lalu yaitu top down semua, kayaknya itu kurang relevan lagi, karena banyak hal yang harus dilakukan lintas kompartemen. Misalnya ini di Komisi 1 di Komisi Transformasi Administrasi Negara itu berbicara masalah dampak langsung yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah, itu nggak bisa lagi bicara masalah kompartemen Politeknik Setialan Jakarta, Politeknik Setialan Makassar atau Bandung, atau juga Kedeputian Administrasi Negara misalnya. Tetapi harus lintas kompartemen. Misalnya kita ada kegiatan strategis yaitu pengabdian kepada masyarakat kolaboratif berdampak. Itu kita melibatkan antar kompartemen, dan yang bergerak di dalamnya itu bisa saja lintas kompartemen, bahkan lintas organisasi, bahkan kita melibatkan orang yang dari luar dan lain sebagainya. Jadi mekanisme yang selama ini kaku, top down, itu kurang memotret fleksibilitas yang ada di bawah. Sehingga dengan mekanisme kerja yang sekarang itu rasanya lebih efisien dan juga lebih cocok gitu untuk proses mendukung RB general dan tematik itu rasanya. Dan kayaknya untuk menariknya, kalau RB yang dulu kan kita seperti dibebaskan untuk menjadikan salah satu kegiatan sebagai bukti gitu ya, ini melakukan RB ini. Tapi kan nggak ada koridornya gitu ya, belum ada koridor. Tapi sekarang kan udah ada RB tematik, RB general, dan itu bisa menjadikan ya kita tetap kreatif tapi tetap ada koridornya gitu. Sehingga diharapkan ada semacam benang merah antara dari down-nya sampai top-nya sampai semua lintas instansi pun akan demikian gitu. Ada permasalahan yang pengen kita selesaiin bareng-bareng nih, udah ada. Kalau dulu kan kita hanya mengerjakan 8 area perubahan. Betul gitu ya. Dulu hanya 8 area perubahan, dan sekarang sudah ada dari presiden kita nih. Presiden yang udah ngomong nih arahannya nih. Selesai nih, ada 4 tema nih gitu. Ada di tematik gitu. Oke, tadi kurang lebih udah cukup clear lah kenapa ada pendekatan baru dari tim Adigana Praya ini. Tadi Mas Arda bilang Adigana Praya itu adalah golongan terpilih. Nah, kira-kira waktu itu bisa diceritain tidak sih gimana prosesnya? Apakah ditentukan secara sendiri atau melalui beberapa proses tertentu gitu sampai akhirnya nama ini yang dipilih? Jadi kita waktu itu ya ada beberapa yang kita sayembarakan. Jadi ada nama,
terus moto. Nah, moto yang baru juga kita sayembarakan. Terpilihlah ada 10 besar, lalu mengkerucut menjadi 3 besar. Nah, tahapan untuk menjadi semakin mengkerucut itu kita memerlukan bantuan dari tim penilai atau jurinya itu yaitu JPT Madya dari Pak Deputi dan Bu Sestama. Lalu setelah 3 besar kita sampaikan pada Bapak Kepala LAN untuk dipilih mana yang kira-kira memang ini terbaik untuk dipakai ke depannya. Dan terpilihlah tim Adigana Praya ini, dan pemenangnya itu dari Puslatbang PKSN. Berarti dalam proses pemilihan nama pun itu juga sudah Ya, berupaya untuk melibatkan semua warga LAN gitu, partisipasinya, sumbang sarannya gitu. Dan banyak itu Ya. partisipannya. Ternyata banyak juga yang pengen Berkontribusi. memberikan sumbangan idenya. Nah, kalau di bayangan saya, reformasi birokrasi itu kan adalah tujuan yang ingin kita capai. Kita ingin mereformasi birokrasi kita supaya lebih agile, lebih bisa meningkatkan pelayanan kita, lebih tepat sasaran, lebih tepat guna. Tapi cara untuk menuju ke situ yang kebayang oleh saya itu adalah kita punya value ASN berakhlak. Cara untuk kesananya itu gitu. Bagaimana kita menerapkan value tersebut untuk mencapai cita-cita atau tujuan RB tersebut gitu. Kalau dari pengalaman teman-teman sendiri gitu, kira-kira ada nggak sih yang ini kayaknya kenapa sih value ini tuh kayaknya gue banget gitu, dengan bergabung di RB tuh kayaknya cocok sama yang ini value-nya gitu. Ada nggak kira-kira? Kayaknya pertanyaannya berat banget ya. Agak butuh mikir gitu ya. Tapi itu Lebih langsung berat. mental. Lebih berat diskusi ini daripada rapat RP. Tapi tadi menarik ya bagaimana ASN berakhlak itu dikaitkan dengan transformasi tim Adigana Praya gitu. Ini mungkin agak subjektif ya karena pendapat saya pribadi, tapi yang paling terasa yaitu kita harus memfokuskan untuk proses pelayanan itu kepada masyarakat harus berorientasi pada pelayanan gitu. Jadi kita sudah tidak lagi memandang saya dari Poltek atau ini dari kedeputian mana, tetapi kalau tujuan strategis itu harus dilaksanakan bersama, yaitu harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali rapat di tim komisi RB, khususnya komisi RB 1 ya, yang itu dalam tanda kutip tanpa paksaan. Jadi memang ada announcement untuk rapat, tetapi jarang kita bahkan sampai Pak Deputi kita di komisioner kita yaitu Pak Tri Widodo itu jarang memaksakan misalnya ini yang harus hadir enggak, tapi semuanya diminta untuk terlibat sehingga ya yang mempunyai kepedulian dan mempunyai karakter untuk pelayanan yang lebih itu mungkin yang akan terlibat dan itu yang selalu ditumbuhkan gitu. Jadi beda kalau kita dipaksakan untuk melayani dengan menumbuhkan rasa untuk bisa melayani lebih baik. Dan itu yang saya rasakan secara personal sih. Dengan pola pelayanan tadi ya, ceritakan tidak ada paksaan, terus kemudian lebih mendengarkan. Nah di Komisi 1 juga setiap orang yang hadir di rapat itu diberikan kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Itu yang mungkin selama ini juga masih minim kita temui di ruang-ruang formal ya. Bahkan misalnya yang datang itu saya misalnya yang dari Pejompongan itu juga diberi kesempatan, sebenarnya semuanya diberi kesempatan. Mungkin itu yang menarik. Nambahin boleh ya sama newbie. Saya setuju sama yang dibilang Ali tadi bahwa tujuan akhirnya mentoknya itu adalah pelayanan publik. Otomatis kan ya apa yang dibutuhkan masyarakat ya itu yang kita berusaha untuk penuhi gitu. Dan kalau ngomongin masyarakat itu kan kayaknya kita tuh pengen gue bisa ngapain nih, gue pengen mau ini nih memberikan kontribusi nih gitu. Tapi kan kita harus melihat lagi bahwa tuh sinyalan tuh apa ya. LAN kan salah satu fostering institution ya untuk pengembangan kompetensinya, dan kebetulan karena saya masuk Komisi 2 waktu itu kami mengajukan beberapa rencana aksi ya untuk dilakukan sebagai bentuk dari reformasi birokrasi kegiatannya. Dan waktu itu kami udah boleh masuk belum sih ke rencana kegiatan? Boleh ya. Sedikit-sedikit boleh ya. Spill dong dikit-dikit ya. Jadi di kami itu Komisi 2 itu sebenarnya ada kegiatannya paling sedikit di antara komisi yang lain. Tapi alhamdulillah di supportnya paling banyak ya. Jadi yang pertama itu kita ada namanya RB Repository.
RB Academy, di dalamnya ada repository dan juga tentang policy brief. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya data driven untuk pengembangan kompetensi, dan yang terakhir ada yaitu HR gitu. Nya ya, mbahnya tahu banget gitu. Ada HRD National Forum. Nah, dari 3 hal ini tuh menarik semua menurut saya karena anggota komisinya. Boleh dijual, Pak. Iya dong. Programnya dijual. Ini salah satu institutional branding. Ini komisi branding kali ini. Oh ya, komisi Ini branding. sedang membranding kita ya. Ya, betul. Jadi kalau mulai yang awal itu adalah RB Academy. Ini bukan berarti kayak akademi-akademi yang lain ya. Tapi di sini tuh Dan kami kita akademi enggak ya? nggak dong, kan? Atau ASN Talent Academy. Episode selanjutnya nanti. Jadi kalau RB Academy ini lebih fokus kepada kita tuh menyediakan berbagai macam best practice untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi siapapun itulah, bisa dari warga lain atau sobat lain atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Karena kita kan juga bingung nih awalnya gimana ya best practice-nya ngeliatin dari apa nih, dan kebetulan kita lihat lagi terus kita apa gitu. Terus kita adalah salah satunya menjadi pembina atau pengeluaran kebijakan untuk pelatihan kepemimpinan nasional, kemudian dari sampai ke Latsar juga, sampai teknis dan sosial kultural itu juga di kita. Nah, kita mulai dari PKN itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Memang kita mungkin nggak langsung ya dalam masalah-masalah inflasi, masalah-masalah penarikan investasi dan sebagainya, tapi ternyata kita bisa loh masuk ke PKN, kebijakannya gimana ya? Oh, ternyata kita bisa mengarahkan proyek-proyek perubahan dari peserta PKN ini untuk mengarah ke RB tematik. Jadi memang tusilan di sini nggak langsung, tapi juga kita tetap berusaha untuk berkontribusi sesuai dengan tusi kita mengarah ke RB tematik itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada data driven, di mana kita itu data-data yang sudah ada tentang pengembangan kompetensi. Nanti kita akan mulai dari perencanaannya sampai ke evaluasinya. Bagaimana sih caranya supaya pengembangan kompetensi ASN ini bisa lebih agile dan lebih up to date lah istilahnya mungkin ya. Dan yang terakhir adalah HRD National Forum. Sangat menarik ya Mas ya waktu itu, karena kita membicarakan gimana kita ngomongin tentang pengembangan atau HR manajemennya itu tidak hanya melihat dari sektor publik, tapi juga akan mencoba melihat dari sektor private juga. Itu sih kira-kira spill the tea-nya dari Komisi 2. Tapi kalau ngomongin ASN berakhlak ya, kita kan tujuan dari RB nasionalnya sendiri kan bahwa birokrasi itu berkelas dunia gitu kan. Ya. Yang diharapkan kan setiap ASN-nya itu semuanya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, segala macam sampai yang kompeten gitu. Gimana kalau birokrasinya mau direformasi kalau ASN-nya nggak berakhlak gitu kan? Ibaratnya kayak gitu. Kita harus punya dulu nih pegangan setiap ASN-nya gitu. Setiap ASN-nya itu harus minimal mereka sendiri mereformasi dirinya sendiri supaya apa yang mau kita reformasikan di institusinya atau di unitnya misalkan gitu, ada pegangannya, ada ya nggak melenceng lah ibaratnya, nggak bisa disalahgunakan ibaratnya gitu ya. Jadi reformasinya jalan, kitanya juga makin lebih baik, akhirnya tujuan utamanya berkelas dunia gitu, pelayanan kita jadi lebih baik gitu, ibaratnya gitu. Dan kalau ngomongin program-program ya, itu udah mau masuk program ya, berat. Biasanya tawanya tuh miris gitu ya. Ini kerjaan gitu, ibaratnya kita kolektif ya, di sini collecting datanya tuh di sini nih, kotak-kotaknya nih. Ayo mata bukti dukung mana nih? Jadi kayak kalau lihat dari keaktifan dari RB lainnya sendiri gitu ya, mensukseskan RB tematik yang disampaikan Mbak Sasa tadi, kita walaupun tidak berkaitan langsung, tapi gimana caranya kita cari jalan supaya kita ikut andil dalam RB tematik. Walaupun institusi kita LAN itu tidak secara berkaitan langsung, tidak terjun langsung di masyarakat terkait dengan penanganan kemiskinan gitu yang disampaikan Mbak Sasa tadi. Tapi gimana kita mencari caranya, apa sih celahnya ketika di administrasi negaranya tuh kita mau ngapain sih gitu. Ketika di pengembangan Bangkom kita ngerjain Bangkom aja, apa sih berkontribusi terhadap 4 tematik tersebut gitu. Nah,
bahkan di RB generalnya pun kita juga mensupport apa sih yang kebutuhan-kebutuhan yang di RB tematik yang dibutuhkan oleh tim komisi-komisi 1 dan 2 ini untuk mensupport dari 4 RB tematik tersebut gitu. Itu bahkan kita pikirkan sedetail itu gitu. Makanya kita jualan di institusi kita sendiri, meskipun itu inward looking, ASN LAN itu diajak untuk berkontribusi semua terhadap pencapaian birokrasi kelas dunia ini dengan mensukseskan RB tematik dan RB generalnya. Seperti itu kurang lebih. Dengan ASN berakhlaknya itu tadi. Ya, nggak lengkap nih ngomongin berakhlak ya, ngomongin core values tapi nggak ngomongin SDM. Tadi sempat disinggung sih sebenarnya people ya. Apalagi eranya sekarang kan udah nggak lagi ngomongin HRM, tapi ngomongin human capital gitu loh. Gimana caranya people-nya ini tuh jadi modal gitu loh untuk organisasi. Dan saya pikir pimpinan-pimpinan LAN gitu, tim RB gitu ya, wah tim RB ya di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan gitu. Ini strateginya pas banget nih gitu. Karena apa? Kita tahu nih bonus-bonus demografi itu nggak hanya terjadi nih secara nasional, tapi di LAN juga lagi ada loh bonus demografi. Angkatan-angkatan yang muda gitu, generasi-generasi muda ini yang lagi banyak nih secara jumlah, secara kuantitas. Nah, kita lah ditarik nih di dalam satu wadah yang ayo gitu kan. Kalau mau tampil nih silahkan nih wadahnya ini gitu. Dan orientasinya tetap tadi. Kenapa sih core values ASN berakhlak ini jadi fondasi gitu ya, karena ini betul-betul karakter yang harus dimiliki oleh seluruh ASN, tidak terkecuali untuk yang di LAN sendiri gitu. Dengan adanya banyak kondisi-kondisi eksternal gitu kan, gimana caranya karakter ini tuh tetap harus dimiliki dan jadi fondasi yang basic banget gitu. Dan teman-teman ini udah jadi alumni pelatihan pengembangan karakter ASN berakhlak bela negara? Sudah. Kan langsung dibahas lagi. Iya, jadi Itu bekas sekali di sini. Bekas sekali. Dari isunya udah kelihatan nih. langsung ya Pengalamannya sangat berkesan. ya. Siap. Karena memang kita nggak hanya yang onsite yang di sana, tapi kita mulai dari emosi dulu nih. Kita punya di LMS kita share gitu bahan-bahan terkait ASN berakhlak, modul-modul, kemudian sampai kita lakukan agenda-agenda sifatnya juga kelompok gitu kan, saling kenal nih dengan teman-teman. Kenapa sih Mas Ali tuh ketawa senyumnya beda gitu? Nanti mungkin bisa diceritakan gitu ya. Tapi penguatan ini terkait core values berakhlak akhirnya kita internalisasinya dengan berbagai cara untuk dilan gitu. Tidak hanya melakukan cara-cara yang biasa, karena target pasar kita adalah generasi milenial tadi. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda. Gimana caranya core values ini pada akhirnya diinternalisasi dengan cara yang teringat terus gitu. Teringat banget kan nih Mas? Teringat banget. Terdoktrin banget di sini. Batch berapa? Oh iya. Batch pertama ini soalnya. Oh, batch pertama ya? Saya batch berapa ya? Iya, batch perintis ya. Yang paling berat ya. Yang paling berat ya. Iya. Kayak gitu ya. Gimana? Kayaknya Mas Ali pengen Iya. ada yang pengen diomongin nih. Iya. Kelihatannya ya. Tapi dari cara duduk dulu harus sesuaikan. Duduk siap gerak ya. Bela negara ya. Oke, yang menarik disampaikan oleh Mbak Bila tadi terkait dengan organisasi menganggap kita itu sudah sebagai human capital. Itu yang menurut saya cukup penting karena kebutuhan dan juga tuntutan human capital yang ada sekarang, artinya pegawai sekarang dan dulu pun itu sangat jauh berbeda gitu. Terpaut dengan usia dan lain sebagainya ya. Saya termasuk yang tidak terlalu percaya terkait dengan pengklasifikasian terkait dengan usia berdasarkan angka gitu. Tapi dengan pola dan juga mindset yang sudah jauh berbeda gitu. Ya mungkin teman-teman bisa sebut milenial, Gen Z atau apapun itu yang mayoritas mengisi atau tadi kalau bahasa Mbak Bila kita mengalami LAN itu mengalami bonus demografi. Jadi tuntutan dan juga kebutuhan pegawainya pun tentu berbeda dengan ASN atau PNS zaman dulu yang ada di LAN gitu. Mungkin dulu yang penting kegiatan terlaksana dengan baik, terus kemudian presensi lengkap dan lain sebagainya itu sudah cukup gitu. Tapi sekarang kita harusnya lebih dari itu karena human capitalnya pun sudah mindsetnya berbeda dan kebutuhannya berbeda. Kayak Mbak Sasa misalnya, nggak mungkin cuma disuruh absen terus mengerjakan tugas itu puas. Karena energinya sangat berlebih dan rasa ingin tahunya sangat luar biasa, termasuk teman-teman semua gitu. Masih gue liatin. Dan itu yang harus sudah berusaha diakomodir oleh LAN, mulai dari tim Adigrana Praya ini sendiri menurut saya. Jadi itu sudah cukup menarik
cara engagementnya, terus kemudian brandingnya, bahkan ini seragamnya pun kan udah lumayan modern lah. Dan ini salah satu bentuk kita menggunakan produk Produk dalam negeri. produk Kita sudah dalam menegaskan negeri. itu. Gitu kan. By the way, besok kita ada sosialisasi P3DN loh. Kalian pada hadir ya. Hadir luring dan ataupun dari boleh. Sekalian ini ya. P3DN itu apa? Oh iya, hadiah-hadiahnya. penggunaan produk dalam negeri. Kita harus bangga nih menggunakan produk lokal. Ini juga salah satu dari program prioritas nasional ya sekarang nasional. betul. Kita support untuk itu. Oke, siap. Siap. Ada Sedikit lagi ya. Oke, Mungkin silakan. tadi udah yang baik-baiknya. Sorry Mbak, ini saya sekalian sedikit. sambil mungkin kita udah hampir di penghujung diskusi kita kali ini. Sekalian nih Mas, sambil closing kira-kira dengan kita udah berupaya untuk melakukan terus perubahan, perbaikan dan penyesuaian gitu dalam hal cara kerja gitu, struktur dan sebagainya. Kira-kira apa harapannya ke depannya? Apa harapan Mas Ali personally gitu yang bisa tim Adiganap Praya kontribusikan gitu buat LAN atau buat skup yang lebih besar? Oke, terima kasih. Mungkin LAN ataupun organisasi publik lainnya itu pasti fokusnya sekarang melahirkan sebuah pelayanan yang berdampak ya, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan memikirkan RP itu seperti apa, bisnis proses itu seperti apa, yang penting apa yang mereka rasakan. Dan itu yang juga harus menjadi perhatian kita. Siapa customer utama kita, misalnya untuk yang di pelatihan ya teman-teman yang mengikuti pelatihan gitu. Dan itu yang menjadi fokus utama agar merasakan dampak dari apa yang kita coba hasilkan. Misalnya kita melakukan digitalisasi bisnis proses, tapi menurut mereka itu kurang efisien. Nah itu berarti kita juga harus menyesuaikan. Dalam arti kita sudah tidak lagi kita yang melakukan sesuatu dan mereka mengikuti, tapi kita mengikuti apa yang dibutuhkan dan kira-kira dampak yang paling besar ke masyarakat itu apa. Itu sebenarnya yang perlu disesuaikan. Nah, itu dan tim Adiganap Praya rasanya sudah memulai dengan sesuatu yang sangat bagus. Mungkin sedikit ya kalau boleh memberi masukan sedikit terkait dengan proses ke depan. Nah, mungkin antara fleksibilitas dengan keteraturan itu kan dua hal yang harus ada komprominya. Di satu sisi kita yang milenial ini mungkin sangat pengen fleksibel ya, bahkan kerjanya juga pengen fleksibel. Jadi tapping podcast pun mungkin di rumah masing-masing juga bisa gitu, nggak harus di sini misalnya. Tetapi di satu sisi kita harus juga mengakomodir keteraturan. Keteraturan itu yang sudah ditetapkan secara nasional, kemudian jumlah dan juknisnya itu seperti apa, dan itu harus punya titik temu. Nah, mungkin yang menjadi PR kita bersama untuk mengkawinkan antar keduanya gitu. Dan itu yang rasanya bisa kita selesaikan bersama. Mungkin itu dari saya, Mbak. Mungkin senior-senior dan juga teman dari daerah Biasanya bisa menambahkan. teman ini tadi seangkatan Newbie. nggak ini Jadi langsung yang paling gitu ya. Mungkin terkait sama komisinya ya Pak ya. Kan saya dari Komisi 2 dan pengembangan kompetensi. Saya sangat tertarik ketika berbicara pengembangan kompetensi, dan kita nggak mungkin bisa sendiri gitu secara institusional gitu, karena pengembangan ini nantinya begitu rapid dan kita kadang-kadang kan birokrasi nggak cepet gitu loh, dan ini sepertinya sangat membutuhkan adanya kolaborasi atau kerjasama multisektor gitu, entah itu dari yang akan kami inisiasi dengan dengan private sector ataupun dengan kolaborasi dan jejaring kami di internasional. Itu sangat-sangat kami harapkan dan semoga bisa terlaksana nanti. Ya Mas Ade ya. Mbak Sasa ini punya jaringan yang oke loh. Wah, Internationally. Amin. sampai BB juga ya kalau lulusan. Ya, harapannya sih kalau RB LAN ya, semoga teman-teman betah di Adiganap Praya ini. Ya harapannya sesuai dengan motonya, kita leading the way, shaping the future. Semoga masa depannya LAN, RB LAN terutama bisa panjang umur, bisa lebih baik lagi. Ya harapan kita semua adalah tukinya 100. Amin. Ya kalau ada pantun sih beri bawan di Lebak Bulus, Cakep. RB LAN bisa kali 100.